Hasanan, Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, seperti biasanya kita akan melanjutkan pembelajaran daring ini untuk pertemuan ketiga kalinya di mata pelajaran akhlak untuk kelas takhasus. Sudah 2 pertemuan kemarin kita masih membahas tentang al-babu al-sadis. Al-babu as-sadis fil mawdu' dengan judul al-khushu'u fis shalah. Fil babi al-khamis, ya, bab kelima dengan judul al-khusyu'u fis sholati. Ya, kemarin ada beberapa poin dan sekarang kita melanjutkan poin yang terakhir di materi al-khusyu'u fis sholat, khusyu' kehusyuan di dalam sholat, ya, untuk poin yang ketiga. Kemarin poin yang ke-1 dan ke-2 sudah kita bahas. Berarti sekarang kita lanjutkan poin yang terakhir, yaitu kaifa tusolli khashi'an. Bagaimana mengerjakan sholat dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan tenang, itu seperti apa? Ya, kaifa bagaimana, berarti kaifiyatun, tata cara sholat dengan khusyuk. Ya, itu yang oke, kita lanjut saja. Nih, langsung ke inti materi. Ya, insya Allah untuk di pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit saja untuk materi terakhir di bab yang ke-5, dan insya Allah untuk pekan depan kita melanjutkan ke bab yang ke-6. Kaifa tusolli khashi'an, bagaimana tata cara sholat dengan khusyuk. Oke, pertama, ya, Ustazah jelaskan dulu, Ustazah bacakan dulu, silakan kalian nanti harokatin. Ya, jadi ketika nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka, kita tidak mengulang lagi materi yang sudah diajarkan ketika daring. Karena ini saya sengaja materi yang saya sampaikan tiap pertemuannya sedikit, ya, karena agar mempermudah juga untuk kalian semua. Jadi ketika nanti kembali ke sini, kita langsung melanjutkan materi pembelajaran, ya, di bab yang selanjutnya. Jadi kita tidak mengulang lagi bab yang sudah diajarkan ketika daring, ya. Oke, silakan perhatikan baik-baik. Kaifa tusolli khashi'an. Minal umuril muayyanati 'alal khusyu'i fis sholati. Al-awwal, tad'ullaha ayyarzuqaka al-khusyu'a kamalil isti'dadi li ada'is sholati. Al-thalis, khudurul qalbi wa ikbaluhu 'ala Allahi. Ar-rabi', istish'arul wuqufi baina yadallahi. Tadabburul ayati wa ma'aniha wa tarkizu 'alaiha 'indal qira'ati. As-sadis, at-tuma'ninatu wa 'adamut tu'ajjil wa taraka kasratal harakati. As-sabi', ketujuh, ij'al nazaruka fi mawdi'i sujudik. Al-thamin, adamul fawda wat tashwishi. At-tasi', sholli sholatan muwaddi', ya, sholli sholatan muwaddi'. Nah, ini kemudian untuk secara maknanya, yang pertama ini kita membahas tata cara bagaimana sholat kita bisa menjadi khusyuk. Minal umuril mu'ayyanah 'alal khusyu'i fis shalah, perkara-perkara yang berkala, ya, yang beraturan, yang beruntutan, yang sudah ditentukan untuk bagaimana caranya kita khusyuk di dalam sholat.
Ya, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, memohon atau meminta pertolongan, meminta berdoa kepada Allah untuk diberikan kekhusyuan di dalam sholat. Ya, ini wa yarzuqu rizki, maksudnya rizki dalam hal khusyuk dalam sholat itu seperti apa? Kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar senantiasa selalu diberikan kekhusyuan di dalam sholat. Nah, yang kedua, kamalil isti'dad li ada'is shalah. Ya, kita mencoba untuk menyempurnakan persiapan isti'dad, itu persiapan ya, kayak kalian takhusus atau kelas i'dad, yaitu kelas persiapan, ya, kelas khusus. Menyempurnakan persiapan ketika hendak mengerjakan sholat. As-salis, khudur qalbi wa iqbaluhu 'ala Allahi. Nah, kemudian ketika kita akan memulai sholat, itu coba untuk hati kita itu dihadirkan ketika sholat, ya, menghadirkan hati dan tujuannya hanya untuk Allah dan menghadap Allah, ya. Jadi ketika kita akan sholat, kita itu sudah berniat, ya, untuk menghadirkan hati kita sepenuhnya hanya untuk Allah, karena kita tahu ketika sholat kita menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istisyarul wukuf baina yadallah, ya, kita merasakan berdiri di sisi Allah. Nah, ini maksudnya seakan-akan ketika sholat itu kita merasa, oh, saya itu sedang berada dekat Allah, saya itu sedang berdiri menghadap Allah, saya berdiri berhadapan dengan Allah. Berarti seketika kita terpusat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, ya. Perkara-perkara yang lain yang ada dalam otak pikiran kita singkirkan dulu, ya, karena kita semata-mata bayangan kita, oh, Allah itu ada di hadapan kita, gitu. Allah itu sedang melihat kita, Allah itu sedang mengawasi kita, dan kita berdoa memohon hanya kepada Allah, merasakan berdiri di sisi Allah. Kemudian nomor 5, tadabbur ayat wa ma'aniha wa tarkiz 'alaiha indal qiraah. Nah, ketika dalam sholat itu kan kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pendek, ya. Nah, kita mencoba di sana untuk mentadabburi ayatnya dan maknanya. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, nah, dalam hati kita itu berbisik artinya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maliki yaumiddin. Ya, misal. Jadi di dalam lisan kita berucap ayat-ayat tersebut, hati kita berkata atau mengucap dalam hati itu arti dari ayat yang kita bacakan. Tadabburi dengan baik, ya, dan fokus, pusatkan kepadanya ketika membaca bacaannya. Kita berpusat kepada bacaan tersebut, dan ketika membacanya itu benar-benar dihayati, ya. Jadi lisan dan hati itu mulai sinkron, gitu. Jadi bukan misalkan kita Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi hati kita kemudian memuncak ke akal, akhirnya berpikiran hal-hal tentang duniawi, gitu, ya. Tetapi ketika kita membaca ayat, nah, dalam diri kita dicoba untuk mengartikan, ya. Oh, Ustazah, kita kan belum tahu artinya apa, kita nggak tahu kosakatanya dan sebagainya. Setidaknya yang kalian tahu itu bisa sambil direnungkan makna dari ayat yang kalian baca, gitu. Kemudian yang keenam, at-tuma'ninah wa 'adamu tu'ajjil wa taruka kasratal harakah. Tuma'ninah, kita merasa tenang, ya, rasakanlah ketenangan. Wa 'adamu tu'ajjil, ya, ajilan. Nah, hilangkanlah sikap tergesa-gesa ketika sholat, buru-buru itu dihilangkan, ya. Wa tarkul kasratul harakah, dan tinggalkan, jauhi banyaknya gerakan dalam sholat, ya, garuk sini sana, kepala, pipi, telinga, dan sebagainya. Nah, itu coba mulai untuk ditinggalkan sedikit demi sedikit, ya. Kita berfokus kepada Allah, hati kita dipusatkan, hanya mikirnya hanya Allah saja, jangan yang lainnya. Emang susah, Ustazah? Ya, memang susah. Makanya kenapa kita harus berusaha, gitu. Karena semua itu tidak akan mudah kalau kita tidak berusaha, gitu, ya. Nah, kemudian
ij'al nadaraka fil mawdil sujudik. Pusatkanlah pandanganmu dalam posisi sujudmu. Jadi ketika sujud memang benar-benar kita merasakan, oh, saya itu sedang berhadapan dengan Allah. Oh, saya itu sedang beribadah kepada Allah. Saya memohon kepada Allah agar sholat kita khusyuk gitu. Jadi ketika sujud, makanya kenapa di dalam sujud perbanyaklah berdoa gitu. Ya, silakan berdoa dalam hati. Apalagi kalau misalkan kita doanya bahasa Indonesia, berarti silakan doakan jangan diucapkan tetapi dalam hati saja. Gitu. Ya. Kemudian adamul fawdha wal tashwish. Nah, hilangkanlah atau menghilangkan keramaian dan kekacauan. Maksudnya karena kita sudah terfokus hati kita, jasad kita. Nah, makanya suara-suara yang ada di sebelah kanan kiri itu benar-benar dihilangkan. Kita ngerasa nggak ada suara sama sekali. Kita benar-benar merasanya hanya cukup berdua dengan Allah saja, gitu. Ya, jadi hilangkan bisikan-bisikan dan suara-suara yang mengacaukan kehusyuan sholat kita. Nah, yang terakhir, sholli sholata muwaddi'. Nah, sholatlah dengan sholat yang dititipkan. Maksudnya kita kan sholat itu ibadah, ya, hanya beribadah kepada Allah. Banyak titipkan doa, selipkan doa di dalam sholat, karena semua yang kita lakukan di dunia ini adalah semuanya titipan. Apa yang kita punya adalah titipan, gitu, ya. Nah, jadi ini perkara-perkara yang mesti kita jaga, yang mesti kita lakukan. Kalau misalkan seumpama kita memang berniat untuk mencoba untuk khusyuk di dalam sholat, gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan dari awal sampai akhir, ya. Al-khusyu'u lughatan huwa al-khudu'u was-sukun, wa istilahan huwa qiyanul qalbi baina yadar rabbi bil khudu'i waz-zilli. Al-khusyu'u fi sholati bimanzilatir ruhi fil jasadi. Fa sholatu bila khusyu'in ka jasadin bila ruhin. Mu'azzamun nas yuhafizuna ala ada'is sholati li isqatil wajib. Al-khusyu'u bainan nas mukhtalif ala hasabin huduri qulubihim wa ikbaluha ala Allah. Nah, kesimpulan yang pertama, al-khusyu'u lughatan huwa al-khudu'u was-sukun. Khusus secara bahasa ini berarti sama halnya dengan kita murojaah, ya. Tunduk dan tenang. Wal istilahan hiya qiyanul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wal dhil. Perlindungan hati di sisi Allah dengan ketundukan dan kerendahan hati kita. Kemudian al-khusyu'u fi shalah bimanzilatir ruhi fil jasad. Kekhusyuan dalam salat itu setingkat dengan ruh di dalam jasad, ya. Maka khusyuk itu adalah ruhnya, salat itu jasadnya, ibaratnya, ya. Maka di sini dikatakan fa sholatu bila khusyuk ka jasadi bila ruhin. Salat tanpa khusyuk bagaikan jasad tanpa ruh, ya. Jadi kita hanya punya jasad tanpa ruh. Maksudnya apa? Ya berarti mati, ya, tinggal mayit, gitu. Ya, ketika sholat doang, ya, kemudian tanpa ada kekhusyuan, berarti itu diri kita cuma mayit doang, nggak ada ruhnya, nggak ada nyawanya, gitu. Kemudian mu'azzamun nas yuhafizuna ala ada'is shalah li isqatil wajib. Kebanyakan manusia mengerjakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ya, jadi alhamdulillah kita sholat asar nih, yang pasti udah selesai aja, gitu loh. Padahal harusnya kita kan menghadirkan hati kita ketika sholat. Jadi tidak hanya perkara yang penting udah sholatnya, ya. Karena kita diutus itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir, al-khusyu'u bainan nas mukhtalif an hasabi khuduri qulubihim wa iqbaliha 'ala Allah. Kekhusyuan antar manusia itu berbeda-beda tingkatannya, ya. Apa yang dinilai di sini berarti mukhtalif ala hasabin khuduri qulubihim. Nah, itu tergantung tingkat kehadiran hati kita ketika kita mulai berniat mengerjakan sholat, kemudian berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya, ya. Kalau misalkan di dalam sholat kita menghadirkan hati kita, berarti sama halnya ruh di dalam jasad kita itu hidup, ya. Tetapi jika tidak ada kekhusyuan di dalam sholat, berarti hanya tinggal mayit saja, yaitu jasad tanpa ruh.
ala hasabi khuduri qulubihim wa iqbaluha 'ala Allahi. Ya. Tadi tergantung menghadapkan hati mereka untuk Allah dan ketika sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setara ketika kita sholat itu benar-benar hadirkan hati kita dalam sholat dan bayangkan bahwasanya Allah itu ada tepat berdiri di hadapan kita, ya. Jadi lisan dan hati itu sinkron, ya. Jadi kalau misalkan nggak sinkron, biasanya nanti pikiran kita kemana-mana, gitu. Dan usahakan ketika memulai kita membaca ayat-ayat dalam sholat, ya, itu lisan kita berkata, kemudian hati kita sebisa mungkin mentadaburi maknanya yang kita bacakan itu apa, gitu. Jadi insya Allah nanti kehusyuan kita mulai bertambah atau bertingkat, gitu. Kita sama-sama memperbaiki diri. Nah, kemudian yang terakhir di sini sebagai penutup ada qala Abu Dardabi radhiyallahu anhu, ista'idu billah min khusyu'in nifaq. Qila wa ma khusyu'in nifaq? Qala ayyural jasadu khashi'an wal qalbu fajiran. Nah, pesan yang disampaikan oleh Abu Darda di sini, ya, beliau berkata, apa katanya? Ista'idu billah min khusyu'in nifaq. Carilah perlindungan, ya, memintalah perlindungan, pertolongan kepada Allah dari penghormatan kemunafikan. Maksudnya apa? Dari agar hilangnya kemunafikan kita dalam sholat. Nah, kemudian qila dikatakan, nah berarti orang yang disampaikan tadi dia menjawab atau dikatakan wa ma khusyu'un nifaq. Apa yang dimaksud dengan khusyu'un nifaq itu? Apa yang dimaksud dengan ketakutan akan kemunafikan itu? Nah, qala, nah kemudian Abu Darda menjawab berkata lagi ayyural jasadu khashi'an wal qalbul fajiran. Jadi al-khusyu'un nifaq wa ayyural jasadu khashi'an wal qalbu fajiran. Untuk melihat, ya, untuk melihat dengan patuh, dengan tunduk, tetapi hati itu tidak rendah hati. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan tadi penghormatan kemunafikan. Jadi kita menghormati kemunafikan, maksudnya di sini kita ketika sholat itu tubuh kita, jasad kita bergerak, ya, seakan-akan kita tunduk, patuh, kemudian menghormati. Tetapi padahal wal qalbu fajiran, tetapi hatinya itu berkata lain, hatinya dia tidak rendah hati, ya, tidak rendah hati, tidak menundukkan hati kita. Jadi ketika sholat hatinya itu tidak dihadirkan, hanya jasad saja, tubuh saja yang gerak, tetapi hatinya tidak ikut serta. Nah, makanya ini yang dinamakan dengan khusyu'in nifaq, ya, bukan khusyu'in shalah, tapi khusyu'in nifaq. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, Taib, untuk penjelasan kali ini mungkin dicukupkan sampai sini, ya. Berarti kalau kita ambil kesimpulan tadi dalam bab al-khusyuk fi shalah fil babil khamis ada 3 poin. Yang kemarin itu tentang pengertian mahwal khusyuk, kemudian yang kedua al-khusyuk mutafawit, ya, tingkatan atau tingkat kehusyuan orang itu berbeda-beda, dan yang ketiga tentang kaifatu sholih khasyian, bagaimana kaifiyah tata cara untuk kita sholat, kita khusyuk di dalam sholat, ya. Jadi insya Allah untuk pekan depan kita melanjutkan ke bab selanjutnya, ya, yaitu tentang at-tuma'ninah fis shalah, al-babus sadis. Taib, cukup sekian dari Ustazah, semoga banyak manfaatnya. Ya, kurang lebihnya sudah mohon maaf. Semoga bisa difahami. Kita belajar bareng-bareng, ya. Usai belajar, kalian pun belajar. Taib, ma'ana jafi yaumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.